Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti video ajar tentang modul antimikrobial resisten atau AMR. Topik pada hari ini yaitu mengenai dasar-dasar penggunaan antimikroba yang rasional dan macam-macam antimikroba atau antibiotik. Nah, pertama kita melihat dulu dasar-dasar penggunaan antimikroba yang rasional. Bila kita ingin menetapkan penggunaan antimikroba khususnya antibiotik yang rasional, maka kita bisa menggunakan metode yang sudah dibuat oleh Profesor Gissen dengan flowchart-nya, dan metode ini bisa mengevaluasi apakah antibiotik yang kita gunakan tersebut rasional atau tidak rasional. Nah, dari flowchart Gissen ini setidaknya ada beberapa penetapan untuk menentukan bahwa antibiotik tersebut rasional. Yang pertama yang ditetapkan adalah indikasi. Apakah antibiotik tersebut ada indikasi atau tidak. Kemudian yang kedua, lebih efektif dibandingkan dengan antibiotik yang lain. Dan yang ketiga, kurang toksik dibandingkan antibiotik yang lain. Kemudian harganya lebih murah, kemudian spektrumnya lebih sempit, lamanya pemberian sesuai, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, sesuai dengan klinisnya, sesuai dengan pedoman klinis juga. Kemudian dosisnya tepat. Kemudian intervalnya tepat, sesuai dengan farmakokinetik, farmakodinamik, rutenya juga tepat, apakah perlu oral atau injeksi, kemudian timingnya, saat pemberiannya tepat. Nah, flowchart ini bisa kita lihat seperti ini. Jadi dari flowchart Gissen ini, apabila kita ingin mengevaluasi penggunaan antibiotik tersebut rasional atau tidak, maka kita bisa melakukan pertama kita evaluasi dulu data dari medical record, apakah datanya lengkap atau tidak. Nah, ini kita bisa tetapkan apabila datanya tidak lengkap, maka dia masuk ke dalam Gissen 6. Ya, misalnya dari 100 medical record yang kita evaluasi, ada 10 data yang tidak lengkap, berarti 10% data kita penggunaan antibiotik tersebut, data tidak lengkap masuk ke kategori 6. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah tidak mengevaluasi lagi yang lain. Jadi kita sudah menetapkan kategori Gissen-nya. Nah, kemudian yang tinggal 90 tadi kita evaluasi lagi apakah antibiotik tersebut diperlukan atau tidak. Nah, ini indikasi. Jadi kita bisa mengevaluasi dari panduan klinis apakah antibiotik tersebut ada indikasi atau tidak. Ya, misalnya dari diagnosa sudah ditetapkan demam berdarah dengue dan dari klinisnya tidak ada tanda-tanda infeksi yang lain. Lalu di terapi keluar antibiotik. Nah, ini tentu saja tidak ada indikasi. Jadi kita bisa tetapkan Gissen-nya Gissen 5 ya, untuk yang tidak ada indikasi. Nah, apabila ada indikasi maka kita lanjutkan apakah ada antibiotik lain yang lebih efektif. Nah, ini apabila ada antibiotik lain yang lebih efektif, maka kita akan menetapkan kategori Gissen-nya 4A. Nah, di mana kita tahu antibiotik lain yang efektif, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang antibiotik. Ya, kita bisa lihat apakah infeksi tersebut cenderung ke gram positif atau ke gram negatif. Ya, dari klinisnya kita bisa mengetahui. Misalnya dari klinisnya demam tifoid. Nah, kita tahu demam tifoid itu disebabkan oleh bakteri Salmonella.
Berarti bakteri Salmonella adalah gram negatif, maka antibiotik yang kita pilih sebaiknya yang antibiotik untuk gram negatif. Jadi bisa kita lihat dari klinis. Kemudian apabila ada antibiotik lain yang lebih efektif, maka dia masuk ke Gisen 4A. Apabila tidak ada antibiotik lain yang lebih efektif, berarti sudah tepat pemberiannya, maka kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ada antibiotik lain yang kurang toksik. Nah, itu masuk ke 4B. Tapi kalau memang tidak ada, memang itu sudah tepat, maka kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Apakah ada antibiotik lain yang lebih murah? Ini harga. Ya, kita harus tahu harga. Ya, jadi untuk mengevaluasi ataupun untuk pemberian antibiotik ini, dokter harus memberikan yang harga murah tapi efeknya sama. Ya. Bila ada antibiotik lain yang lebih murah, maka kita tetapkan dia Gisen 4C. Kemudian kita lanjutkan apabila memang itu sudah tepat, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu ada antibiotik lain dengan spektrum yang lebih sempit. Bila ada, maka kita tetapkan 4D. Tapi bila memang tidak ada, berarti ini sudah tepat, maka kita lanjutkan ke kategori berikutnya. Kita lihat pemberiannya berapa lama, ya. Apakah terlalu lama, apakah terlalu cepat, ya, sudah di stop. Nah, ini kita bisa lihat dari panduan klinis, dan kita juga bisa lihat dari perkembangan penyakitnya, ya. Kalau memang sudah ada marker infeksinya sudah baik, ya, kemudian dari klinisnya sudah baik. Nah, itu kita bisa lihat dari klinis ataupun panduan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Ya, misalnya untuk pasien mungkin radang tenggorokan, ya, seharusnya berapa lama di panduan klinis, misalnya 5 hari. Nah, bila diberikan sampai 10 hari, berarti itu terlalu lama. Ya, ini kita bisa tetapkan Gisen 3A atau Gisen 3B. Ya, bila sudah sesuai, maka kita bisa lanjutkan evaluasi tentang dosis. Apakah dosisnya tepat? Kita bisa melihat di panduan klinis. Ya. Apakah dosisnya tepat? Bila tidak, maka masuk ke Gisen 2A. Tapi bila dosisnya tepat, kita lanjutkan menilai interval. Ya. Intervalnya misalnya per 8 jam, per 12 jam. Kita bisa lihat di farmakokinetik, farmakodinamik. Ini bila tidak, maka masuk ke Gisen 2B, dan bila sesuai, kita lanjutkan ke rute. Ya, apakah oral, apakah injeksi. Nah, bila rutenya sudah tepat, kita lanjutkan ke timing. Timingnya sudah tepat. Misalnya pada pasien sepsis, ya, berapa lama setelah ditegakkan diagnosa itu, kalau lebih dari 2 jam, maka angka kematiannya bisa meningkat. Nah, ini juga kita harus lihat tidak berlama-lama, ya, dalam pemberian antibiotik setelah ditetapkan infeksi. Kemudian bila ini sudah benar, sudah tepat semua, maka masuk ke Gisen 0. Nah, Gisen 0 inilah yang dikatakan rasional. Jadi banyak sekali yang harus kita nilai untuk menetapkan pemberian antibiotik tersebut rasional. Nah, ini untuk menetapkan indikasi, kita bisa menilai beberapa hal, ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita menentukan masalah atau diagnosis klinis. Ya. Ketika dokter mau memberikan antibiotik, maka lihat dulu apakah ini penyakit infeksi atau bukan. Ya. Dan ketika ditetapkan infeksi, apakah ini infeksi bakteri atau bukan. Maka kalau infeksi bakteri, mungkin perlu antibiotik, tapi mungkin juga belum perlu antibiotik. Nah, itu yang harus dinilai dari klinisnya. Nah, kemudian yang kedua, apakah infeksi disebabkan bakteri? Tadi sudah, ya, bakteri apa yang dicurigai, gram positif atau gram negatif, dari klinisnya kita bisa menetapkan. Kemudian dari mana infeksi didapat, ya, sumbernya di mana. Nah, setelah kita tetapkan ini semua, maka
kita dapat memberikan antibiotik empiris. Ya, yang nomor 2 ini untuk pemberian antibiotik empiris. Nah, supaya tidak berlama-lama dengan pemberian antibiotik empiris, kita harus segera membuat perencanaan untuk pemberian antibiotik definitif. Nah, untuk itu maka harus segera diperiksa mikrobiologi. Ya. Pewarnaan gram itu bisa mengurangi kesalahan pemberian antibiotik itu bisa sampai 50% dari hasil penelitian. Ya, sebelum ada hasil kultur. Nah, apabila sudah ada hasil kultur, mungkin hasil kultur bisa 3 hari, mungkin kalau darah bisa sampai 5 hari atau 7 hari, sehingga untuk menetapkan antibiotik empiris ini, antibiotik definitif ini memerlukan waktu. Maka dari itu ketika diagnosa infeksi sudah ditetapkan, maka harus segera diambil spesimen untuk diperiksakan kultur mikroorganisme. Kemudian kondisi pasien, ya kondisi pasien juga kita harus lihat faktor risikonya apa, komorbidnya apa. Jadi kita sesuaikan juga dengan antibiotik, ya jangan sampai misalnya pasiennya infeksi pada ginjal, kita berikan antibiotik yang memang toksik ya ginjal. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan dokter dalam memberikan antibiotik sesuai indikasi. Indikasi dalam pemberian antibiotik ini bisa kita kelompokkan menjadi 2. Ya. Apakah indikasinya profilaksis atau indikasinya untuk terapi. Nah, untuk profilaksis ini juga bukan berarti profilaksis untuk mencegah infeksi sekunder ya. Dalam hal ini bukan itu yang dimaksud dengan profilaksis. Tapi profilaksis di sini adalah untuk indikasi pembedahan ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang indikasi profilaksis. Nah, kemudian terapi, apakah ini indikasinya untuk terapi? Nah, di sini ada 2, yaitu terapi empiris dan terapi definitif. Nah, seperti saya sampaikan tadi, terapi empiris itu sebelum ada hasil mikrobiologi, dan terapi definitif setelah ada hasil mikrobiologi. Ya. Bisa pewarnaan gram, bisa kultur dan uji sensitivitas antibiotik, ya bisa juga kalau TB itu dengan molekuler ya, dengan tes cepat molekuler atau dengan PCR mungkin. Nah, ini pertimbangan saat akan memilih antibiotik ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Seperti yang Gisen tadi itu panjang yang harus kita nilai ya. Dari mikrobiologinya untuk empiris kita bisa melihat pola kuman ya pada periode sebelumnya, ya, resistensinya bagaimana, kita bisa sesuaikan dengan pola kuman tersebut. Ya. Kemudian farmakokinetik, farmakodinamik itu juga harus dinilai. Kemudian patogennya ya, bagaimana MIC-nya, kemudian efektivitasnya, apakah memang antibiotik tersebut efektif ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita nilai atau kita pertimbangkan saat ingin memberikan antibiotik. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam antibiotik. Antibiotik dikenal juga sebagai obat antibakteri, ya, bukan antivirus, bukan anti jamur, ya, bukan anti parasit. Jadi jangan sampai infeksi virus dikasih antibiotik, ya. Dulu waktu awal-awal COVID dikasih azitromisin, ya. Padahal azitromisin itu antibiotik. Nah, sekarang sudah keluar panduan dari WHO bahwa untuk COVID ini tidak perlu pemberian azitromisin, kecuali sudah ditetapkan ada infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri, ya sudah dibuktikan dengan kultur misalnya, atau dari klinisnya bisa ditetapkan infeksi bakteri, ya ada infeksi sekundernya, itu baru boleh diberikan antibiotik. Digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini penemu pertamanya adalah Alexander Fleming tahun 1927.
dialah orang yang pertama yang menemukan antibiotik, yaitu penisilin. Nah, ini adalah Fleming yang ketika itu secara tidak sengaja menumbuhkan bakteri, ya, ini ditumbuhkan bakteri. Setelah diinkubasi ternyata kontaminan dengan jamur kapang, ya. Kemudian diamati di sekitar pertumbuhan kapang ini ada zona hambat. Nah, ini dia zona hambat. Bakteri ini nggak tumbuh, ya. Berarti kapang ini menghasilkan suatu zat yang difusi ke sini, dan bakteri ini tidak tumbuh, berarti zat tersebut menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, maka kemudian ditemukanlah bahwa kapang ini menghasilkan penisilin. Ya, tapi itu tahun 28 baru penemuan yang demikian. Kemudian strukturnya baru ditemukan pada tahun 45, dan sediaan dalam bentuk pil baru ada tahun 59. Jadi sebetulnya cukup baru, ya, sementara sekarang sudah banyak yang resisten. Ini yang harus kita waspadai. Kita khawatir tidak ada lagi antibiotik pada suatu ketika nanti yang dapat mengobati penyakit infeksi. Nah, sehingga yang dikhawatirkan sekarang adalah kita masuk ke era post antibiotik. Ya, tidak ada lagi antibiotik, infeksi ringan pun tidak ada lagi obat. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, kalau kita lihat sejarah pengendalian infeksi ini, setelah penemuan dari Fleming itu tahun 50 sampai tahun 80, itu sudah teratasi dengan baik, ya, penyakit infeksi ketika itu, karena masih bakterinya masih belum bermutasi, ya, menjadi resisten. Kemudian di situ pada era tersebut banyak penemuan antibiotik baru. Nah, era berikutnya di era 80-an sampai sekarang itu menjadi masalah, ya. Penyakit infeksi itu menjadi masalah karena bakteri banyak yang sudah bermutasi dan menjadi resisten. Dan yang menjadi perhatian kita adalah pengembangan antibiotik baru terhambat karena mungkin dari pabrik farmasi merasa tidak banyak untung dalam penemuan ataupun penelitian antibiotik baru karena baru ditemukan sudah resisten. Jadi pabrik farmasi sudah tidak meneliti lagi untuk ataupun tidak memproduksi lagi antibiotik baru. Kemudian dana riset penemuan antibiotik juga sangat terbatas, resistensi semakin meningkat. Nah, ini yang menyebabkan saat ini tidak ada lagi antibiotik baru, ya. Orang farmasi lebih tertarik untuk membuat obat-obat yang mungkin menguntungkan seperti anti kanker dan sebagainya. Ini Staphylococcus, ya. Kalau kita lihat Staphylococcus itu tahun 40-41 itu masih cukup baik, ya, untuk penisilin, ya, penisilin G itu sangat efektif untuk membunuh Staphylococcus aureus. Nah, tapi di tahun 44 sudah ditemukan adanya penisilin resisten. Ya, adanya enzim beta-laktamase yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, sehingga bakteri ini resisten terhadap penisilin. Nah, ini tahun 59 ditemukan lagi metisilin, ya. Baru 3 tahun sudah ditemukan MRSA, metisilin resisten Staphylococcus aureus. Nah, sampai saat ini MRSA-nya adalah penyakit strain bakteri yang sangat ditakutkan, terutama di infeksi healthcare associated infection, ya, atau infeksi nosokomial. Nah, tahun 91 ditemukan vancomycin ini untuk membunuh MRSA, ya. Jadi Staphylococcus aureus yang resisten metisilin dapat diberikan vancomycin. Vancomycin ini injeksi dan dia sangat toksik bagi ginjal, ya. Tahun 91 ini. Kemudian tahun 2002, berarti 11 tahun kemudian,
sudah ditemukan strain Staphylococcus aureus yang resisten terhadap vancomycin, ya, VRSA. Ini pertama ditemukan di Amerika. Jadi tidak lama setelah penemuan antibiotik baru, lalu ditemukan strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Jadi kecepatan penemuan antibiotik itu tidak sebanding ya dengan timbulnya resistensi kuman. Ya, resistensi kuman semakin meningkat, sementara penemuan antibiotik baru sekarang tidak ada ya. Sekarang malah tidak ada. Jadi kita khawatir sampai ke post antibiotik era, kembali ke zaman pra antibiotik. Nah, ini akan terjadi nantinya peningkatan kematian karena penyakit infeksi. Nah, itu bagian spekulasi. Ada lagi bakteri gram negatif yang menghasilkan enzim extended spectrum beta lactamase atau disingkat dengan ESBL ya. Nah, ini umumnya Enterobacteriaceae seperti Klebsiella pneumonia dan E. coli. Kita sudah meneliti juga bakteri ini sangat tinggi di tempat kita ya, tahun 2017 ya kita teliti di Indonesia, dan angka paling tinggi itu malah ada di Aceh. Nah, ini kalau kita lihat di India saja tahun 2002 sudah 61% Klebsiella pneumoniae dan E. coli 55%. Ini di Rumah Sakit Sutomo tahun 2009. Ini di Spanyol. Di Spanyol mungkin negara maju ya, agak kecil, tapi ini tahun 2002. Mungkin sekarang udah lebih tinggi. Nah, jadi bakteri ini yang ESBL ini resisten terhadap Cephalosporin generasi 3, ya, ceftriaxone, cefotaxim, ceftazidime, ini Cephalosporin generasi 3. Jadi kalau dia resisten satu saja dari antibiotik tersebut, maka strain bakteri ini kita katakan bakteri ESBL. Ya. Nah, kami sudah mempublikasi hasil penelitian tahun 2017 tersebut, yang mana kita mendapatkan 82% E. coli dan Klebsiella pneumonia ESBL dari sampel klinik di Rumah Sakit Jenderal Abidin. Nah, ini kita dapat juara 1 ya, tertinggi di Indonesia, karena yang di bawah kita itu ada Rumah Sakit Adam Malik 79% dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ya 79%. Yang lainnya rata-rata 60% ya, 50-an. Jadi hasil surveillance ini secara nasional juga sudah dikeluarkan di WHO. Namun ini kami publikasi hasil yang dari RSUZA saja. Nah, kemudian juga penelitian kami di 2017 Enterobacteriaceae juga, tapi yang resisten carbapenem. Nah, ini sudah lebih tinggi dari ESBL. Kalau tadi ESBL masih resisten Cephalosporin generasi 3. Kita masih punya pilihan carbapenem ya, meropenem ya, carbapenem. Nah, kita masih punya pilihan. Nah, namun sekarang sudah banyak ditemukan justru Enterobacteriaceae ini resisten terhadap carbapenem yang disebut dengan CRE. Ya, carbapenem resisten Enterobacteriaceae. Nah, ini kalau sudah resisten carbapenem, kita sudah nggak tahu lagi mau kasih apa, karena carbapenem ini sudah antibiotik lini 3 ya, antibiotik terakhir, pilihan terakhir. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, kita tidak punya lagi antibiotik lain ya. Nah, ini kami publikasi, kami dapatkan 11,6% carbapenem resisten Enterobacteriaceae atau CRE di Rumah Sakit Jenderal Abidin tahun 2017, ini 11%. Ya, angka ini sebetulnya cukup tinggi ya, karena carbapenem ini adalah antibiotik yang pilihan terakhir. Nah, mungkin sekarang udah lebih ya, mungkin kita belum teliti lagi yang sekarang ini sudah berapa banyak carbapenem resisten ini. Nah, untuk yang Staphylococcus aureus kita lihat dari data
MRSA ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, ini memang sampai 2004 nih, tapi data yang sekarang itu semakin meningkat terus. Ini juga yang sangat dikhawatirkan terhadap Enterococcus. Ya. Enterococcus itu yang paling dikhawatirkan adalah resisten vancomycin. Nah, Enterococcus adalah bakteri gram positif. Bakteri gram positif itu seharusnya masih bisa kita kasihkan golongan penisilin, ya, masih bisa kita berikan amoxicillin, ampicillin, ya. Nah, kalau sudah resisten golongan penisilin, maka kita bisa berikan vancomycin. Nah, kalau sudah resisten vancomycin, pilihan terakhirnya linezolid. Ya. Ini sudah pilihan terakhir yang kita setelah itu nggak punya pilihan lagi untuk gram positif. Jadi sekarang sangat dikhawatirkan enterokoki ini adalah VRI, ya, vancomycin resistant enterococcus. Nah, dari surveillance multinasional AMR, walaupun ini sudah agak lama penelitiannya, tapi ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, kita lihat ini bagian diagram batang ini, dari tahun ke tahun terus meningkat, ya, baik ESBL, MRSA, CRE, ya, dan sebagainya. Semua bakteri resisten ini semakin meningkat. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah ada peraturan Menteri Kesehatan, dan ini sangat baru, ya, baru keluar dari Open nih. Tahun 2021 nomor 28, ya, tentang pedoman penggunaan antibiotik. Nah, ini sudah mudah sekali sekarang dokter mau berikan antibiotik, tinggal buka PMK ini, ya, PMK 28 2021. Ini cukup lengkap. Di situ ada panduan tentang klinisnya juga, ya, dan macam-macam antibiotik ada di situ. Ini banyak saya kutip dari PMK 28 ini. Nah, disebutkan di situ bahwa antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik bisa bersifat bakterisid, membunuh bakteri, atau bakteriostatik, menghambat perkembangbiakan bakteri. Ya, bisa bakterisid, bisa bakteriostatik. Antibiotik dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerja, struktur kimia, dan spektrum aktivitas antibakterinya. Kemudian spektrum antibiotik dibedakan atas aktivitas terhadap bakteri gram positif, gram negatif, aerob, dan anaerob. Ya, kemudian antibiotik disebut berspektrum luas bila aktivitasnya mencakup dua kelompok bakteri atau lebih. Ya, bisa untuk gram positif, bisa untuk gram negatif, ataupun bisa lebih dari dua juga, aerob atau anaerob. Nah, baru kita katakan antibiotik tersebut berspektrum luas. Nah, ini adalah panduannya, ya, PMK nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik, dan ini adalah panduan penata gunaan antimikroba di rumah sakit. Ini juga baru dikeluarkan tahun 2021 ini, ya, yang disebut dengan PGA, ya, penata gunaan antimikroba di rumah sakit. Ini PGA. Ini kita bersyukur sudah ada pedoman ini sehingga kita tidak meraba-raba dalam pemberian antibiotik yang rasional. Ini sumber antibiotik yang telah diteliti, ya, banyak dari bakteri maupun dari jamur, fungi, ya, yang menghasilkan antibiotik. Nah, misalnya dari bakteri gram positif batang ada Bacillus subtilis yang menghasilkan bacitracin. Kemudian ada Bacillus polymixa yang menghasilkan polymyxin. Dari Actinomycetes juga ada beberapa, Streptomyces yang menghasilkan amphotericin B, chloramphenicol, ya, dan sebagainya. Ini juga ada erythromycin, neomycin, streptomycin, gentamicin juga dihasilkan oleh Actinomycetes. Dari fungi juga ada beberapa yang dihasilkan oleh fungi, misalnya cephalotin, griseofulvin, dan penisilin. Ya. Penisilin ini dihasilkan oleh Penicillium notatum. Ini kalau kita lihat spektrum, ya, tidak ada satu antibiotik pun yang bisa mengcover semua jenis dari mikroorganisme. Kalau kita lihat yang paling luas itu spektrumnya adalah tetrasiklin.
tetrasiklin ini bisa gram negatif, gram positif, bahkan chlamydia dan rickettsia. Kemudian streptomisin. Streptomisin juga itu luas ya, luas. Nah, golongan antibiotik setidaknya kita bisa membagi menjadi 4, ya, 4 golongan. Yang pertama adalah menghambat sintesa asam nukleat. Kemudian ini di sini contohnya yang menghambat DNA quinolon, yang menghambat DNA rifampicin, kemudian menghambat sintesa dinding sel, ada golongan penisilin, cefalosporin, fosfomisin. Kemudian yang menghambat ini menghambat sintesa protein, ya, chloramphenicol, tetrasiklin, ada makrolide, makrolide itu seperti erythromycin, kemudian aminoglikosida, ya, amikasin, kanamisin, dibekasin, streptomisin. Nah, ini beberapa kelompok. Kemudian yang terakhir ini yang menghambat membran sitoplasma dari bakteri. Contohnya polimyxin. Ini setidaknya ya ada 4 cabang dari antibiotik. Nah, dari PMK 28 tadi kita bisa lihat penggolongan antibiotik berdasarkan kemampuan terhadap bakteri gram positif atau gram negatif. Maka ketika kita memberikan antibiotik, kita harus tahu kira-kira infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri apa, gram positif atau gram negatif. Kalau misalnya luka di permukaan, nah itu kita harus curiga Staphylococcus aureus karena paling banyak menjadi infeksi dari Staphylococcus aureus karena Staphylococcus itu adalah flora normal yang ada di kulit. Maka kita pilihlah antibiotik yang untuk gram positif. Tapi kalau misalnya kita dapatkan infeksi di saluran cerna misalnya, kita harus curiga ke Enterobacteriaceae, di mana Enterobacteriaceae itu adalah gram negatif. Nah, maka dokter harus tahu mana antibiotik untuk gram positif, mana antibiotik untuk gram negatif. Ya, ini sudah ada di PMK 28 tersebut ya. Mana kelompok ini untuk gram positif, misalnya daptomisin, clindamycin, linkomisin, linezolid, macrolide, ya seperti azitromisin, erythromycin, dan clarithromycin. Kemudian penisilin, nah ini juga untuk gram positif ya, penisilin. Cefalosporin juga yang generasi 1 ya, generasi 2, generasi 3 itu sudah lebih luas. Generasi 1 itu hanya untuk gram positif ya. Kemudian tetrasiklin dan doxycycline, teicoplanin dan vancomycin. Nah, itu adalah antibiotik untuk gram positif. Nah, ini adalah antibiotik yang untuk gram negatif ya, nggak banyak ya untuk gram negatif yang spektrum sempit. Ya, kita lebih bagus memilih spektrum sempit daripada memilih yang spektrum luas. Nah, ini contohnya yang untuk gram negatif aztreonam. Kemudian aminoglikosida, ya, aminoglikosida tadi seperti amikasin. Kemudian colistin, ya, polimyxin B, dan cefalosporin generasi kedua. Jadi kalau generasi 1 tadi untuk gram positif, cefalosporin generasi 2 untuk gram negatif. Kemudian yang broad spektrum. Nah, ini yang antibiotik bisa untuk gram positif, bisa untuk gram negatif. Misalnya ampicillin, ya, ampicillin subactam, amoxicillin, amoxicillin clavulanic acid itu bisa broad spektrum. Kemudian fluoroquinolone seperti levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin, fosfomisin, golongan carbapenem, ya, chloramphenicol, cotrimoxazole, kemudian piperacillin. Ini baik untuk Pseudomonas, ya, Streptococcus, Enterococcus, bagus dikasih piperacillin. Cefalosporin generasi 3 ini ya, yang broad spektrum itu cefalosporin generasi 3. Kalau generasi 1 tadi untuk gram positif, generasi 2 lebih ke gram negatif. Kemudian cefepim. Nah, cefepim ini adalah cefalosporin generasi 4. Nah, ini yang terbaru ya, cefepim, tapi ini juga sudah banyak resisten. Dan kemudian tigecycline. Nah, ini walaupun dia broad spektrum tapi kurang aktif untuk Pseudomonas dan Proteus. Selain dari antibiotik tersebut, ada beberapa antibiotik yang memperlihatkan aktivitas antibakteri yang khusus.
Misalnya sulfonamid, ya itu dia lebih efektif terhadap nocardia, chlamydia, ya beberapa protozoa. Kemudian metronidazol, nah ini efektif terhadap bakteri anaerob, khususnya yang gram positif dan juga untuk gram negatif, berarti dia lebih luas ya metronidazol, tapi dia lebih ke anaerob. Boleh gram positif, boleh gram negatif. Nah, kemudian untuk yang anti-TB ini seperti INH, etambutol, piralizinamid, rifampicin, streptomycin, ya, ini efektif terhadap Mycobacteria. Lalu ada antibiotik kolistin. Nah, kolistin ini di Indonesia belum diizinkan untuk beredar ya, tapi di luar negeri sudah banyak beredar. Bahkan sekarang di Cina dilaporkan sudah ada bakteri yang resisten kolistin. Di Indonesia belum diizinkan untuk beredar. Ya, karena harganya pun sangat mahal dan toksisitasnya yang sangat tinggi. Ini sebenarnya dia efektif untuk Acinetobacter ya. Kita tahu sekarang Acinetobacter itu banyak sekali ditemukan sebagai penyebab infeksi nosokomial. Bakteri ini ada di debu ya, ada di beberapa lokasi di rumah sakit ya, di lantai, di air. Nah, jadi dia banyak menyebabkan infeksi nosokomial. Kemudian Pseudomonas tapi tidak aktif terhadap Proteus, Serratia ya, dan bakteri-bakteri yang lain seperti Coccus gram positif dan anaerob. Kemudian ada lagi kelompok tetrasiklin efektif terhadap bakteri atipikal, Rickettsia, Spirochaeta. Kelompok makrolida ini seperti erythromycin, azithromycin, clarithromycin. Nah, itu juga dia efektif terhadap bakteri atipikal seperti Haemophilus influenza, Helicobacter pylori, dan Mycobacterium avium. Nah, ini trimetoprim sulfamethoxazole itu biasanya diberikan untuk infeksi saluran kemih ya. Ini ada beberapa bakteri yang efektif terhadap trimetoprim sulfamethoxazole. Kemudian clindamycin. Nah, sekarang banyak sekali clindamycin masih cukup baik ya untuk gram positif, terutama Staphylococcus aureus yang resisten metisilin, kita bisa pilih clindamycin. Ini efektif untuk gram positif dan juga dia untuk kuman aerob dan plasmodium. Kemudian saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan penggunaan antibiotik yang list dari WHO ini juga sudah keluar di pedoman PGA Kemenkes kita yang 2021 kemarin, bahwa untuk penggolongan ya, kalau dulu digolongkan lini 1, lini 2, lini 3. Nah, sekarang kita bisa melihat di pedoman PGA tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu akses, watch, dan reserve. Akses itu antibiotik yang direkomendasikan sebagai terapi empirik infeksi pada umumnya. Ini biasanya tersedia di mana-mana ya, di puskesmas, di mungkin rujukan kabupaten kota, bisa didapatkan dengan mudah ya, harga terjangkau, mutu terjaga. Yang watch ini adalah antibiotik yang berpotensi memicu resistensi. Direkomendasikan digunakan sebagai empirik kasus tertentu. Jadi penggunaannya harus dipantau oleh tim pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit ya. Ini harus di bawah pemantauan. Kemudian yang reserve ini antibiotik yang diperuntukkan sebagai pilihan terakhir ya. Kalau dulu lini 3 disebut ya. Pasien khusus misalnya gawat ya, pasien darurat mengancam nyawa. Penggunaannya itu harus melalui kajian dan pemantauan tim PGA tersebut. Di rumah sakit akan ada dibentuk tim PGA ya, dan ini harus mendapat ACC dari tim tersebut, baru antibiotik
yang reserve ini bisa dikeluarkan oleh farmasi. Nah, ini dari pedoman ataupun dari KMK 28 tadi kita bisa lihat 3 kelompok ini yang disekat dengan aware, ya, aware, access, watch, dan reserve. Yang pertama ini yang akses ya. Jadi pengendalian penggunaan antibiotik dilakukan dengan mengelompokkan 3 kelompok ini yang disingkat dengan aware, kategori aware. Yang pertama akses. Ini tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, pengobatan infeksi yang biasa ya, yang umumnya, dan bisa diresepkan oleh dokter umum ya, dokter spesialis, dan hanya dikaji oleh apoteker. Penggunaan sesuai dengan panduan praktek klinik dan panduan penggunaan antibiotik yang berlaku. Dalam PMK itu juga kita bisa lihat panduan. Ya, yang kelompok kedua yaitu WATS ya. Yang WATS ini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, jadi di rumah sakit ya. Digunakan untuk indikasi khusus atau ketika antibiotik kelompok akses tidak efektif. Kelompok ini memiliki kemampuan lebih tinggi dan berpotensi menimbulkan resistensi sehingga diprioritaskan sebagai target utama program pengawasan dan pemantauan. Nah, ini diresepkan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis ya, dikaji oleh apoteker, konsultan infeksi ya, persetujuan diberikan oleh dokter yang terlibat di dalam komite pengendalian resistensi antibiotik yang ditetapkan dengan SK Direktur. Jadi nggak boleh dokter umum ya, nggak boleh sembarangan untuk yang WATS ini. Penggunaan sesuai dengan PPK atau panduan praktek klinik dan PPAB, panduan penggunaan antibiotik yang ada di rumah sakit. Ini yang kelompok 3 lebih strict lagi ya. Yang kelompok 3 ini dia biasanya tersedia di fasilitas pelayanan tingkat lanjut. Antibiotik kelompok ini dicadangkan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan MDRO, multi drug resistant organism. Ini untuk yang bakteri-bakteri MRSA, ESBL, CRE tadi ya, VRE dan sebagainya. Nah, ini merupakan pilihan terakhir untuk infeksi berat yang mengancam jiwa. Jadi tidak boleh sembarangan dokter memintakan antibiotik yang reserve ini. Nah, ini akan melewati banyak saringan ya oleh farmasi, akan dikonsul ke KPRA, KPRA akan dibuatkan suatu kajian apakah ini perlu atau tidak, baru bisa diputuskan apakah boleh diberikan. Ini menjadi prioritas program PPRA, pengendalian resistensi antimikroba secara nasional dan internasional ya, dan dilaporkan penggunaannya. Diresepkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dikaji oleh apoteker, disetujui penggunaannya oleh tim PGA rumah sakit ya, dan tim PGA ini merupakan bagian dari komite pengendalian resistensi antibiotik yang ada di rumah sakit. Nah, penggunaannya sesuai dengan PPK ya, di setiap bagian atau KSM pasti punya PPK atau panduan praktek klinik terhadap penyakit infeksi ya. Juga panduan PPAB. Dan jangan dilupakan juga harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Makanya reserve ini harus ada hasil kultur ya, kecuali beberapa kasus yang mungkin hasil kulturnya tidak tumbuh ataupun mungkin tidak keluar hasil ya pada bakteri-bakteri yang baru mungkin ya, yang susah ditumbuhkan di mikrobiologi. Nah, itu akan dikaji oleh tim KPRA. Nah, itu tentang antibiotik tadi beberapa hal yang kita bahas. Kemudian kita bahas lagi sedikit tentang penggunaan antibiotik profilaksis. Ya. Penggunaan antibiotik profilaksis ini antibiotik yang diberikan untuk pembedahan, jadi bukan untuk mencegah infeksi sekunder. Ya, itu sebenarnya tidak ada istilah kita memberikan antibiotik bila ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi, maka walaupun kita curiga akan terjadi infeksi sekunder, kita tidak boleh berikan langsung antibiotik. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda infeksi baru diberikan. Ya, jadi jangan berikan lagi antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Nah, ini profilaksis di sini adalah profilaksis bedah, ya, yang dikhawatirkan ketika kita melakukan insisi, maka mikroba atau bakteri yang ada di kulit akan masuk ke dalam
insisi bedah tersebut yang menjadi infeksi luka operasi atau infeksi daerah operasi. Jadi antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang diberikan sebelum, saat, atau setelah prosedur operasi untuk mencegah komplikasi infeksi atau disebut dengan infeksi daerah operasi. Ya, IDO. Ada juga yang mengistilahkan ILO, infeksi infeksi luka operasi atau infeksi daerah operasi. Nah, pemberian antibiotik profilaksis ini maksimal boleh diberikan 24 jam setelah insisi, ya. Paling bagus setengah jam sebelum insisi. Ya, tapi masih dibolehkan setelah prosedur operasi maksimal 24 jam sejak sejak insisi sebetulnya, ya. Nah, antibiotik di sini berguna untuk mencegah kolonisasi atau berkembangnya bakteri yang masuk ke jaringan target saat operasi. Antibiotik profilaksis tidak bertujuan mensterilkan jaringan target karena bakteri akan dimatikan oleh sistem imun tubuh. Antibiotik profilaksis digunakan pada prosedur operasi bersih atau bersih terkontaminasi. Kalau memang operasinya sudah jelas-jelas operasi kotor, itu memang sudah diberikan antibiotik. Jadi antibiotik di situ bukan profilaksis, tapi antibiotik di situ adalah dengan indikasi terapi. Ya, jadi bedakan antara antibiotik profilaksis dengan antibiotik terapi. Dan tidak boleh digabung, ya. Udah kasih terapi, kasih lagi profilaksis, itu tidak rasional nanti jatuhnya ketika dievaluasi. Ya, jadi kalau kita mau kasih profilaksis, maka kita tidak berikan lagi untuk terapi, ya. Hanya profilaksis. Profilaksis itu ada SOP-nya, ya. Pilihan antibiotik profilaksis dilakukan berdasarkan pembagian kelas operasi. Ini ada di buku, ada di PMK tersebut. Bisa dibuka nanti, ya, ada tabel di situ pembagian kelas operasi. Pada operasi bersih yang tidak melibatkan rongga tubuh tidak perlu pemberian antibiotik profilaksis. Ya, misalnya operasi FAM, ya, fibroadenoma mame, ataupun mungkin ada struma, ya, tumor jaringan lunak, sirkumsisi. Nah, ini sirkumsisi nggak perlu antibiotik sebetulnya. Eksisi tumor jinak kulit kecil, insisi dan drainase abses, jahit luka, ekstraksi kuku, dan sebagainya. Ini sebetulnya operasi-operasi ini tidak perlu antibiotik. Pilihan antibiotik profilaksis, kita tidak bisa memilih sembarang antibiotik untuk profilaksis. Ya, sudah ditetapkan dalam KMK ini mana antibiotik untuk profilaksis, mana antibiotik untuk terapi. Nah, ini yang untuk profilaksis hanya ada beberapa saja. Ya. Ini pilihan untuk profilaksis. Yang pertama adalah cefalosporin yang generasi 1, ya, yang sistemik, karena dia dimasukkan ke dalam infus, ya. Jadi cefalosporin generasi 1 misalnya cefazolin. Nah, cefazolin 2 gram. Ya, kalau pada anak-anak 30 mg per kilogram berat badan. Untuk pasien berat badan lebih dari 120 boleh diberikan yang 3 gram. Nah, cefazolin ini terbukti dapat menekan kolonisasi kuman di area kulit yang disayat. Selain itu, cefazolin terbukti kompatibel dengan zat anestesi dan kurang memicu mutasi bakteri. Nah, untuk pembedahan digestif, ya, karena banyak bakteri anaerob mungkin, ya, terutama yang kolorektal, itu boleh dikombinasi cefazolin dengan metronidazole. Nah, kalau pasien alergi bagaimana terhadap beta-lactam, karena cefalosporin ini kan beta-lactam, ya. Maka boleh digunakan gentamisin 3-5 mg per kilogram berat badan. Itu boleh digunakan. Jadi hanya cefalosporin generasi 1, ya, yang cefazolin ini yang diperuntukkan untuk profilaksis. Jadi jangan nanti memberikan misalnya amoxicillin, ya. Kalian mau operasi mau sirkumsisi, berikan amoxicillin. Nah, itu enggak perlu. Ya, enggak perlu. Kalau mau kasih untuk profilaksis, maka kasihlah cefazolin. Bagaimana cara pemberiannya? Nah, ini pemberian antibiotik profilaksis itu
diberikan sebelum operasi paling bagus itu 30-60 menit. Tapi tadi di atas sudah disebutkan bahwa masih dibolehkan 24 jam setelah insisi karena mungkin operasinya terburu-buru ya, situ belum sempat disiapkan antibiotik, nah masih boleh dalam 24 jam. Tapi paling bagus 30-60 menit sebelum insisi. Sehingga saat insisi sudah terdapat antibiotik dalam kadar yang efektif di jaringan target operasi. Nah, diberikan bagaimana dalam dosis tunggal, jadi nggak ada diulang ya, nggak ada 2 kali sehari. Profilaksis itu tunggal ya, hanya sekali saja ini, setelah itu sudah habis ya. Kalau kita masih mengulangnya, maka pada evaluasi Giessen tidak akan dapat rasional, paling mungkin dapat kategori 2, kategori 3 ya, pemberian terlalu lama, jadi nggak dapat kategori 0. Jadi dia hanya sekali saja. Boleh diulang kalau operasinya lebih dari 3 jam, ya, itu boleh diulang. Diberikan ulangan 3 jam setelah dosis pertama. Nah, itu kalau misalnya ini diperkirakan ini operasi ini lama nih, lebih dari 3 jam. 3 jam kemudian boleh diberikan sekali lagi, tidak lebih ya, sekali lagi. Atau perdarahannya lebih dari 1.500, nah itu boleh diulang juga sekali ya. Pada anak-anak lebih dari 15 mili per kilogram berat badan dan kelipatannya. Nah itu boleh diulang sekali lagi profilaksis. Nah, bagaimana cara pemberian antibiotik tersebut? Dilarutkan dalam NaCl ya. Dilarutkan dalam NaCl 0,9%, 100 mili, diberikan secara intravena, di drip. Jadi bukan oral ya. Di drip selama 15 menit di kamar operasi. Ya. Nah, ini banyak juga yang masih salah ya, berikan profilaksis di ruang rawat. Setelah itu baru didorong ke kamar operasi. Nah, atau setelah operasi mungkin ya, boleh diberikan di ruangan setelah operasi, mungkin tadi karena buru-buru ya, situ operasinya, maka pemberiannya pasiennya sudah selesai operasi, tapi tetap harus di drip. Sebelum pemberian antibiotik profilaksis tidak diperlukan skin test. Nah, ini yang kita masih banyak sekali kesalahan ya, memberikan skin test sebelum pemberian antibiotik ya, karena skin test itu sebetulnya sakit sekali ya, mungkin masih takut ya kalau nggak melakukan skin test, padahal dari WHO sudah menyatakan bahwa yang di skin test dengan yang tidak di skin test tidak berbeda nyata, jadi pemberian antibiotik tidak perlu lagi skin test. Nah, tetapi diperlukan anamnesis yang cermat tentang riwayat alergi ya. Kalau memang ada riwayat itu lebih akurat ya, lebih akurat, maka kita tidak memberikan golongan cefalosporin atau beta-lactam. Kita bisa ganti dengan gentamisin tadi. Nah, ini kelompok awari tadi ya, kelompok awari tadi yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes ya, dari PMK ini. Kita bisa lihat yang akses itu ini antibiotiknya ya, amoxicillin, apomorphic, ampicillin, kemudian yang WATS ini amikacin, azithromycin, fosfomycin, yang reserve ya aztreonam, daptomycin ya, carbapenem, ini reserve. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk ngasih resep carbapenem, meropenem. Ya, ini banyak sekali di kabupaten kota yang tidak ada indikasi sebetulnya ya, tapi dari daerah itu sudah diberikan carbapenem. Terus pasiennya nggak sembuh-sembuh, dirujuk ke sini, kita sudah bingung menetapkan antibiotiknya karena dari daerah sudah memberikan yang reserve ini ya. Ini masih ada sambungannya ke sini yang akses tadi. Yang ini ya, termasuk di sini eritromisin, gentamisin, kanamisin, klindamisin masuk ya akses. Jadi banyak pilihan ya. Kenapa harus yang WATS atau reserve, padahal yang akses ini masih banyak pilihan. Ya, masih ada klindamisin ini masih cukup bagus untuk gram positif ya. Gentamisin masih cukup bagus untuk gram negatif. Ya, ini juga ada Cipro ini yang oral ya. Tetrasiklin, cotrimoxazole ini masih cukup bagus untuk ISK. Nah,
ini yang Watts ini moxi ya, metilmisin, ofloxacin, cefixime. Ini banyak juga nih dokter suka kali pakai ini ya, cefixime. Kemudian cefoprazone sulbactam, cefotaxime ya, dan sebagainya. Kemudian ini yang reserve, ada beberapa ya. Nah, bagaimana strategi mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba? Ini kita harus punya strategi, ya, harus punya strategi dalam hal ini. Bagaimana kita bisa mencegah peningkatan angka MDRO? Ya, misalnya ini beberapa yang bisa kita lakukan dengan meningkatkan pemberian antibiotik yang rasional. Ya, kemudian juga kita bisa menerapkan PPI ya, pengendalian dan pencegahan infeksi dengan cuci tangan, dengan memakai masker, menggunakan APD. Nah, itu juga salah satu cara dalam mengurangi penyebaran dari MDRO. Ya, kemudian penggunaan antimikroba yang rasional ini yang harus kita betul-betul pahami. Nah, pertama kita bisa melakukan surveillance untuk mengetahui angka resistensi kita, ya, ataupun angka rasionalitas. Angka rasionalitas bisa dilakukan dengan mengevaluasi Giessen tadi, dan kita bisa juga mengevaluasi kuantitas, ya. Nah, ini mungkin sudah diberikan pada kuliah sebelumnya. Ini yang kita survei, yaitu secara periodik kita bisa lakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Ya, kemudian pola kuman, kita bisa lakukan monitoring pola kuman, terutama yang MDRO bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, cara lain kita bisa menggunakan antibiotik yang rasional, ya, memperbaiki dan mempercepat diagnostik infeksi. Ini khususnya untuk mikrobiologi, ya, kita harus mempercepat hasil ataupun mempercepat pengambilan spesimen. Begitu ditegakkan infeksi, maka segera diambil spesimen untuk dikultur di lab mikrobiologi, ya, pemeriksaan mikrobiologi. Dan sebaiknya ada konsul, ya, ada konsultasi dengan dokter mikrobiologi, misalnya spesimennya, sebaiknya spesimen apa yang diambil, bagaimana cara pengambilan spesimen, bagaimana cara transportasi spesimen ke lab mikrobiologi. Nah, itu sebaiknya ada konsultasi antara dokter klinisi dengan dokter mikrobiologi. Jadi supaya penanganannya lebih baik, ya, nyambung antara DPJP utama dengan dokter mikrobiologi. Menggunakan antibiotik secara benar itu dengan pedoman-pedoman yang seperti sudah saya sampaikan di atas tadi, yang diawali dengan terapi empirik, kemudian diberikan definitif kalau sudah keluar hasil mikrobiologi dan sesuai dengan guideline. Ya, kemudian yang profilaksis juga sesuai dengan guideline. Ini juga harus ada kajian dari farmasi klinis. Nah, untuk prinsip penggunaan antibiotik terapi empiris, walaupun mungkin kalau kita masih belum dapat menduga kuman penyebab, kita bisa berikan spektrum luas, ya. Kemudian pola bakteri dan kepekaan lokal yang harus kita ketahui untuk memberikan terapi empiris ini, dan segera setelah ditegakkan diagnosis diambil spesimen untuk dikirim. Pengambilan spesimen sebelum pemberian antibiotik, jadi jangan diambil setelah ada antibiotik. Setelah diberikan antibiotik biasanya nggak tumbuh lagi, ya. Kalau antibiotiknya cocok, nggak tumbuh lagi bakterinya. Jadi ambil spesimen sebelum pemberian antibiotik.
Kemudian evaluasi, jangan lupa dievaluasi setiap 3-5 hari. Apakah antibiotik yang kita berikan itu ada respon klinis, ya, ada perbaikan. Kita lihat juga biomarkernya, leukositnya turun, ya, CRP-nya bagaimana, prokalsitoninnya bagaimana. Ini harus dievaluasi. Kalau memang tidak ada perubahan, mungkin harus diganti antibiotiknya sebelum keluar yang definitif. Nah, ketika patogen sudah teridentifikasi, maka antibiotik harus segera diganti dengan spektrum sempit sesuai dengan hasil kultur, ya, sesuai dengan hasil mikrobiologi. Nah, itu namanya deeskalasi. Jadi harus langsung dilakukan deeskalasi, ya, untuk terapi definitif. Nah, optimalisasi terapi bila infeksi berat atau sepsis, resiko terinfeksi patogen resisten, atau hasil kultur kumannya didapatkan MDRO, maka harus lakukan optimalisasi, bisa di kombinasi, ya, bisa dinaikkan dosis. Nah, itu harus ada optimalisasi. Nah, ini yang untuk empiris, ya, bisa dari rawat jalan atau rawat inap. Kita menilai kondisi pasien, kemudian apakah infeksinya berat, ini yang rawat inap. Yang stabil kita langsung deeskalasi, dan yang berat ini misalnya sepsis, ya, risiko tinggi, itu dilakukan eskalasi. Nah, kemudian dilakukan seleksi antibiotik yang sesuai, dilihat pola kuman, dilihat status imunitas, komorbidnya, disfungsi organnya, lalu ditetapkanlah antibiotik apakah monoterapi atau kombinasi. Nah, itu yang empiris. Kemudian ini yang definitif, ya. Definitif juga harus dilakukan evaluasi, pemberian antibiotik empiris tadi dievaluasi 3-5 hari, melihat respon klinis, kemudian sudah diperoleh hasil mikrobiologi, maka diberikan antibiotik definitif. Lalu bisa dilakukan optimalisasi. Nah, prinsip deeskalasi antibiotik dilakukan bila patogen definitif dapat diidentifikasi. Ya, hasil kultur sudah keluar, sudah ditemukan mikrobanya. Kondisi klinis pasien menunjukkan perbaikan, lalu dilakukanlah deeskalasi. Terdapat pilihan antibiotik dengan spektrum yang lebih sempit, terdapat pilihan antibiotik yang merupakan pilihan untuk patogen tertentu, ya, dari hasil uji antibiotiknya. Nah, dari PMK tersebut ini disampaikan juga, ya, bahwa dokter spesialis mikrobiologi klinik dalam masalah AMR ini ada beberapa, ya, ada 5 yang sudah disampaikan di dalam PMK ini. Yang pertama adalah seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik, ya, atau patologi klinik. Kalau tidak ada mikrobiologi di daerah mungkin susah, ya, mikrobiologi masih sedikit. Yang patologi klinik tapi yang konsultan penyakit infeksi, atau dokter yang telah mendapat pelatihan mikrobiologi klinik, pelatihan tentang penyakit infeksi, program pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antimikroba secara bijak, penatagunaan antimikroba, dan sehari-hari bertugas di laboratorium mikrobiologi klinik. Nah, itu boleh memberi layanan mikrobiologi klinik, ya. Nah, sekarang di Aceh baru ada 2, ya, 3 dengan Dr. Azwar, tapi Dr. Azwar prakteknya THT. Jadi di Aceh ini baru ada saya dan Dr. Wilda. Nah, sekarang ada yang sedang mengikuti pendidikan di Malang ada 1 orang, ya. Kemudian di Jogja ada 1 orang, yaitu yang sudah dalam proses pendidikan mikrobiologi klinik, yang nanti akan kembali, mungkin akan ditempatkan karena sudah PNS, mungkin kalau saya nggak salah di Langsa atau di Melabuh 1 orang. Nah, yang saat ini sedang mengikuti testing, ini tanggal 14 ada testing di UI, ada 2 orang yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik, ya, yang kita kirim dari Rumah Sakit Zainal Abidin 1 mendapat beasiswa dari Pemda, kemudian dari Aceh Selatan ada 1 orang yang akan ikut testing di UI. Nah, kita harapkan 4 orang ini akan mengisi layanan mikrobiologi klinik di Aceh, terutama di RSUD yang belum ada layanan mikrobiologi klinik. Nah, ini harapan kita ke depan, ya, dan
perlu saya sampaikan juga di FK USK kita sedang dalam proses pengajuan izin untuk pendirian PPDS mikrobiologi klinik. Ya, kalau ini dapat rekom dari Dikti, insya Allah semester depan kita sudah membuka PPDS mikrobiologi klinik, sehingga kita harapkan 5 tahun ke depan seluruh RSUD yang ada di Aceh bisa terisi oleh dokter spesialis mikrobiologi klinik. Ya, sehingga PMK ini bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Yang kedua, pemberian layanan pemeriksaan mikrobiologi untuk tujuan diagnosis infeksi yang meliputi uji biakan, ya ini kultur, kemudian uji antimikroba, uji sensitivitas, kemudian juga uji molekuler ya dengan PCR, dengan TCM dan deteksi antigen dan antibodi. Nah, ini PMK ini jelas ya bahwa pelayanan yang disebutkan tadi itu adalah pemeriksaan mikrobiologi ya untuk tujuan diagnosis. Yang ke C, memberikan konsultasi hasil uji. Ya, jadi dokter mikrobiologi klinik bukan hanya bekerja di laboratorium, ya. Mungkin hanya 30% di laboratorium, tapi 70% harusnya ada di ruangan karena semua penyakit infeksi harusnya dikonsulkan ke dokter mikrobiologi. Konsultasinya bisa hasil uji, bisa bahkan pengambilan spesimen ya. Kelayakan spesimen yang tepat dalam menegakkan diagnosa, misalnya darah, sputum, pus, dan sebagainya, mulai dari cara pengambilan, kemudian transportasi pakai medium apa, nah itu harus dikonsultasi ke dokter mikrobiologi. Dan metode pemeriksaan yang tepat, apakah mau diminta kultur, serologi, molekuler, atau apa yang mau diperiksa nih. Nah, mungkin dokter klinisi mungkin belum tahu pasti ya apa mau dilakukan apa ini, misalnya diduga ada jamur ya, kita sering juga mendapatkan konsultasi dari klinisi, misalnya dari kulit beberapa waktu yang lalu ada pasien seperti jamur hitam, dikonsulkan ke saya mau diperiksa apa nih pasien ini ya, ketika kita lihat ini diambil jaringan di dalam ya di bawah apa namanya kulit yang terkupas-kupas itu, lalu kita warnai dengan pewarnaan jamur H2O2, dan ternyata kita dapatkan bakterinya jamurnya jamur Candida biasa, bukan jamur hitam yang seperti sekarang heboh untuk COVID ya. Nah, jadi itu bisa dikonsultasikan ke dokter mikrobiologi klinik ya dalam upaya menegakkan diagnosis dan pengelolaan pasien infeksi. Nah, jadi kita tim untuk menangani pasien infeksi itu dokter klinisi, dokter mikrobiologi, kemudian farmasi, nah itu satu tim ya. Kemudian yang D, memberikan konsultasi dan rekomendasi serta terlibat dalam pengelolaan pasien infeksi melalui kunjungan ruang rawat. Jadi untuk visit pasien ya. Dokter mikrobiologi itu melakukan visit pasien infeksi. Kemudian juga yang E ini pembuatan antibiogram. Pembuatan antibiogram secara berkala ya, itu dalam pembuatan pola kuman, kemudian dibuatkan hasil uji sensitivitas antibiotiknya dibuatkan dalam bentuk antibiogram. Itu bisa dalam 6-12 bulan dan melakukan upaya peningkatan kualitas dan pemanfaatan antibiogram dalam penatagunaan antimikroba. Nah, ini yang tertulis di dalam PMK. Jadi, ke depan layanan mikrobiologi klinik ini harusnya sampai ke kabupaten kota dan ini mutlak ya harus dipenuhi oleh sebuah rumah sakit. Nah, ini sedikit tentang cara kerja antimikroba yang sudah saya sampaikan tadi, pohon tadi itu. Ya, kalau kita lihat ini bakteri, ya ini bakteri, maka cara kerja dari 4 golongan atau 5 golongan antibiotik ya, kalau di sini 5 ya. Di sini 5. Yang pertama menghambat sintesa dinding sel, ini contoh antibiotiknya. Yang kedua menghambat sintesa protein, ini antibiotiknya. Yang ketiga menghambat sintesa metabolit esensial, menghambat sintesa asam nukleat, menghancurkan membran plasma. Itu
cara kerjanya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi resistensi diantaranya adalah terlalu sering menggunakan antimikroba, overuse, dosisnya rendah, low dose, frekuensinya tidak tepat, ya, bisa mungkin terlalu lama, terlalu cepat, kemudian durasinya diperpanjang, kemudian penggunaan profilaksis yang tidak pada tempatnya, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan antibiotik di veteriner ataupun di pertanian. Nah, ini saat ini juga untuk AMR ini, antimikrobial resisten ini juga harus melibatkan orang veteriner dan pertanian, ya, atau perikanan. Nah, yang misuse ini juga sudah banyak dipublikasi, ya, dipublikasi dari beberapa artikel bahwa AMR ini ataupun resistensi ini juga akibat adanya kesalahan, ya, dalam pemberian antibiotik. Overuse di sini juga ada publikasi, ya, tentang overuse. Nah, kalau kita klasifikasikan resistensi antimikroba ini dibagi 3, ya. Ada yang pertama disebut dengan multi drug resistant atau MDR. Nah, di atasnya lagi XDR, extensively drug resistant. Yang di atasnya lagi pan drug resistant atau PDR. Nah, yang MDR ini bakteri resisten terhadap paling tidak 1 agen antibiotik dari 3 atau lebih kategori. Ya, jadi ada 3 minimal, 3 antibiotik. Di masing-masing kategori itu ada 1 yang resisten. Nah, itu disebut MDR. Kalau XDR ini paling tidak 1 agen antibiotik dari semua kategori, kecuali 1 atau 2 kategori yang masih sensitif. Ya, jadi udah lebih dari 3. Yang pandrak resisten ini sudah semuanya. Semua jenis antibiotik, semua kategori antibiotik sudah resisten, termasuk colistin. Maka itu disebut dengan PDR. Beberapa bakteri MDRO ini bisa kita lihat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di antaranya ada gram negatif seperti Klebsiella, E. coli, Enterobacteriaceae lain yang menghasilkan ESBL. Pseudomonas ini banyak yang carbapenem resisten. Acinetobacter juga banyak yang carbapenem resisten atau CRGN. Yang gram positif nih, ya, ini salah tulis. Gram positif Staphylococcus aureus, misalnya MRSA, VRSA, Enterococcus, ini VRE. Nah, inilah beberapa jenis bakteri MDRO, ya. Kita bisa teliti, kalau ada yang berminat mungkin untuk penelitian, misalnya meneliti gen pengkode resistensi metisilin pada Staphylococcus aureus. Nah, itu kita bisa lakukan secara molekuler, ya, dengan PCR. Ataupun mungkin Acinetobacter baumannii ini banyak juga yang meneliti gen pengkode resistensi carbapenem. Ya. Keterlibatan dari dokter penanggung jawab pasien, mikrobiologi, farmasi, dan komite atau direksi adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama kita bergerak untuk menangani antimikrobial resisten ini. Ya, nggak bisa mikrobiologi jalan sendiri, dokter jalan sendiri, tidak bisa. Harus bersama-sama. Ya, baik, dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk topik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga AMR ini bisa tertangani dengan baik. Kita harapkan penurunan angka MDRO semakin nyata, ya. Penggunaan antibiotik rasional semakin banyak dokter yang paham tentang penggunaan antibiotik rasional. Dengan PMK 2021 dan pedoman PGA tadi, kita harapkan bisa tersosialisasi dan bisa dipahami oleh semua kalangan yang terlibat di dalam penggunaan antibiotik. Dan kalian saya harap menjadi agen perubahan untuk penggunaan antibiotik ini, karena kita masih lihat di lapangan
banyak tenaga kesehatan yang non-dokter juga menggunakan antibiotik di praktek-prakteknya. Nah, ini yang kita harapkan, apalagi masyarakat juga masih banyak yang menganggap antibiotik itu adalah obat segala macam penyakit. Ini yang harus kita beri pengertian kepada masyarakat, bagaimana memahami tentang antibiotik ini. Karena kita khawatir suatu saat kita masuk ke era post antibiotik, di mana penyakit infeksi kecil saja kita sudah tidak punya obat lagi untuk menangani penyakit infeksi. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup kuliah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.